Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita akan memberikan pemahaman secara sederhana tentang dakwah fardiyah. Ikhwas sekalian, kalau secara definisi mungkin kita sudah paham makna daripada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah secara personal. Kemudian saya ingin memberikan pemahaman yang lebih sederhana, tapi melalui pendekatan kisah. Ada satu kisah yang menarik dari contoh dakwah fardiyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib, paman Rasulullah, meninggal dunia, terjadi goncangan yang sangat hebat dalam diri kaum muslimin karena satu-satunya orang yang sangat getol untuk membela Rasulullah adalah Abu Thalib. Nah, dengan kegalauan tersebut, Rasulullah berkeinginan dan berangkat ke Thaif, Bani Sakif, untuk meminta pertolongan. Nah, kemudian beliau di sana bertemu dengan 3 bersaudara, ada Mas'ud, ada Khubayb, ada Yalul. Tapi apa yang diharapkan Rasulullah tidak terjadi, malahan 3 orang bersaudara pemuka Bani Thaif ini malah menyuruh orang untuk mengolok-olok Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah berlari dan bersembunyi di sebuah kebun korma. Nah, ketika Rasulullah sedang duduk di bawah pohon korma, kebetulan kebun korma ini dimiliki oleh 2 bersaudara, satu yang bernama Utbah bin Rabi'ah, satu lagi Syaibah bin Rabi'ah. Nah, mereka tergerak hatinya untuk membantu Rasulullah. Kemudian memanggil pembantunya yang bernama Adas. Adas, silakan bagikan dulu anggur ini kepada orang yang di sana. Tentunya Rasulullah SAW. Kemudian Adas membawa petikan anggur dan nampannya menghadap Rasulullah. Silakan Tuan, dimakan. Nah, dengan senang hati Rasulullah mengambil buah tersebut dan memakannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Adas kaget, terperanjat. Wahai Tuan, kalimat yang Anda sebutkan tersebut bukanlah kalimat yang sering diucapkan oleh penduduk di negeri ini. Mendengar feedback dari Adas, Rasul kembali bertanya, wahai Adas, apa agamamu dan dari mana asalmu? Adas kemudian menjawab, agama saya Nasrani, saya berasal dari negeri Nihawan. Kemudian Rasul melanjutkan dialog, apakah kamu berasal dari negeri Yunus bin Matta? Rasulullah kembali bertanya kepada Adas. Kemudian Adas menjawab, apakah engkau mengenal Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, beliau adalah saudaraku, beliau adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Dengan menyebutkan kalimat tersebut, Adas kemudian memeluk Rasulullah dan mencium kepalanya dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini mengenai dakwah fardiyah? Yang pertama, ketika berhadapan dengan berhadapan dengan Adas, Rasulullah langsung menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai iklan bahwa Rasulullah mengiklankan akidah. Yang kedua, Rasul SAW langsung memanggil nama Adas. Kenapa dipanggil Rasulullah dengan namanya langsung? Karena itu bisa mempererat persahabatan. Yang ketiga, Rasulullah SAW memanggil Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam, dengan sebutan orang saleh. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah merasa dekat dengan Nabi Yunus, sehingga Adas yang merupakan bahagian dari negeri Nihawan terperanjat, kaget dan bahagia mendengar kalimat tersebut. Yang keempat, Rasulullah menutup dialog dengan Adas dengan mengucapkan bahwa Yunus itu adalah orang saleh dan juga Yunus itu adalah seorang nabi sama sepertiku dan saudaraku, kata Rasulullah. Dan
kalimat-kalimat inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW diterima dakwahnya oleh Adas, sehingga Adas pada saat itu juga